Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, mohon izin Pak, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan presentasi yang berjudul Konsep dan Teori Etika. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Panisa Putri Nugraha. Nama saya Dea Lestari. Nama saya Novia Indi Agustin. Tujuan: memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep dan teori etika serta bagaimana relevansinya dengan profesi guru, menyediakan panduan aplikatif bagi guru dalam memahami, menghayati, dan mengamalkan kode etik profesi, mendorong peningkatan kesadaran akan pentingnya profesionalisme guru dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang mulia. 1. Pemahaman yang lebih mendalam tentang apa artinya menjadi guru yang beretika. Tidak hanya sekedar tahu aturan, tapi juga memahami mengapa etika itu penting. 2. Bekal untuk menghadapi dilema yang mungkin muncul dalam pekerjaan sehari-hari sebagai guru serta mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. 3. Inspirasi untuk terus mengembangkan diri menjadi guru yang profesional, kompeten, dan dicintai oleh siswa. Pembahasan makna etika. Etika berasal dari kata Yunani ethos yang berwatak kebiasaan atau kelakuan yang baik. Secara umum, etika adalah ilmu tentang asas-asas moral yang membedakan tindakan baik dan buruk. Etika berfungsi sebagai pedoman manusia hidup sesuai nilai kebaikan dan selaras dengan masyarakat. Fungsinya meliputi refleksi kritis, yaitu menilai moral secara rasional, dan refleksi aplikatif, yaitu menerapkan nilai etika dalam kehidupan. Dalam praktiknya, etika mencakup kepentingan individu, hukum, negara, serta nilai pandangan masyarakat. Teori etika. 1. Teori egoisme etis. Egoisme etis adalah teori yang menyatakan bahwa seseorang secara moral berkewajiban untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Perbedaannya dengan egoisme psikologis adalah egoisme etis merupakan landasan tindakan secara moral, sedangkan egoisme psikologis adalah klaim bahwa semua tindakan manusia secara otomatis dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri. 2. Teori utilitarianisme adalah pandangan bahwa suatu tindakan dianggap benar jika menghasilkan kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang, dan salah jika menyebabkan penderitaan. Fokusnya pada hasil akhir dan kesejahteraan bersama. 3. Teori deontologi. Menurut deontologi, perbuatan baik bukan karena hasilnya baik, dan hasil baik tidak membenarkan tindakan yang salah. Misalnya, mencuri atau berdusta tetap salah meskipun tujuannya untuk membantu orang lain. 4. Teori hak. Hak merupakan bagian dari teori deontologi karena hak dan kewajiban saling berkaitan seperti dua sisi mata uang. Namun, kini teori hak berkembang menjadi pendekatan etika tersendiri yang menekan martabat dan kebebasan individu. Semua manusia memiliki martabat yang sama, sehingga tidak boleh dijadikan alat untuk tujuan yang lain. Menurut Immanuel
menunjukkan manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sarana untuk mencapai tujuan yang lain. 5. Teori hak keutamaan. Teori keutamaan berfokus pada watak atau akhlak pelaku moral, berbeda dengan teori etika, deontologi, kewajiban dan aturan, dan hak sesuai hak manusia. 6. Teori etika teonom menegaskan bahwa moralitas bersumber dari kehendak Tuhan. Suatu tindakan dinilai baik jika sesuai dengan perintah Tuhan, dan buruknya jika menentangnya. Pembahasan etika, moral, adab, dan akhlak. Etika bersumber dari akal filsafat yang bersifat rasional dan relatif. Moral bersumber dari norma sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat. Adab berkaitan dengan tata krama dan kesopanan dalam kehidupan sehari-hari, baik lahir maupun batin. Akhlak bersumber dari ajaran Islam mencerminkan sifat yang tertanam dalam jiwa untuk berbuat baik secara ikhlas karena Allah. Pembagian etika. Etika mempelajari bagaimana manusia bertindak dengan benar sesuai moral. Berdasarkan pendekatannya, etika dibagi menjadi etika deskriptif yang menjelaskan nilai moral tanpa nilai, dan etika normatif yang menentukan tindakan yang seharusnya dilakukan. Berdasarkan ruang lingkupnya, etika terdiri dari umum yang bersifat universal seperti kejujuran dan keadilan, serta etika khususnya yang diterapkan pada bidang tertentu seperti profesi, hukum, dan agama. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa etika merupakan dasar penting dalam menilai dan mengarahkan perilaku manusia agar sesuai dengan nilai-nilai kebaikan. Dalam Islam, etika bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menuntun manusia berbuat sesuai perintah Allah. Pemahaman tentang moral, adab, dan akhlak turut memperkuat peran etika dalam membentuk kepribadian yang berkarakter dan bermartabat. Dengan demikian, etika menjadi pondasi utama bagi kehidupan yang harmonis, adil, dan berlandaskan nilai kemanusiaan serta keutuhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The end.